Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktik PKT 1. Perkenalkan, nama Ibu Masyitah Yusa. Ibu akan menjelaskan tentang penetapan kadar karbohidrat dalam biskuit dengan metode loop scroll. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hanya sedikit saja yang termasuk bahan makanan hewani. Banyak sekali makanan yang kita makan sehari-hari adalah sumber karbohidrat, seperti nasi atau beras, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, jagung, kentang, dan beberapa buah-buahan lainnya. Dasar atau prinsip: pati atau karbohidrat dihidrolisis dengan H2SO4 1,25% atau dengan HCl 3% menjadi monosakarida pereduksi. Monosakarida pereduksi yang terbentuk kemudian mereduksi CuO atau larutan luf yang ditambahkan berlebih terukur menjadi endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Kelebihan CuO mengoksidasi Ki membebaskan I2 yang kemudian dititar dengan tio. Kemudian ditambahkan kanji hingga Ta tak berwarna dan endapan putih susu. Untuk mengetahui jumlah CuO yang bereaksi, maka dilakukanlah belangko. Nah, reaksi dapat dilihat. Pati atau karbohidrat adalah polisakarida yang dihidrolisis menjadi glukosa. Glukosa ditambahkan atau monosakarida direaksikan dengan CuO atau larutan luf. Nah, terbentuk Cu2O endapan merah bata. Sisa CuO mengoksidasi Ki dalam suasana asam kuat, membebaskan atau melepaskan I2. I2 yang dilepaskan dititar dengan larutan tio. Bagan kerja dapat dilihat berikut ini. Timbang lebih kurang 1 gram sampel biskuit, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 25 ml H2SO4 1,25%. Jangan lupa ditambahkan batu didih. Selanjutnya direflux dengan pendingin tegak 1 sampai 1,5 jam. Selanjutnya dinginkan. Setelah dingin, kemudian dinetralkan. Kenapa harus netralkan? Karena larutan luf bekerja dalam suasana netral. Menetralkannya dengan menggunakan NaOH 3,25%. Dan jangan lupa nambahkan penunjuk, indikator PP, ataupun lakmus. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Himpitkan, homogenkan. Selanjutnya disaring dengan kertas saring berabu. Dibuat kertas saringnya berlipat. Nah, kertas saringnya tidak boleh dibasahi karena kita mengambil filtratnya. Dan wadahnya juga tidak boleh dibasahi. Selanjutnya, dipipet 10 ml filtratnya. Dimasukkan ke dalam elemer asa. Kenapa dengan elemer asa? Karena kita nanti titrasinya titrasi iodometri. Tambahkan 25 ml larutan luf. Larutan luf tidak boleh kurang dari 25 ml ataupun lebih dari 25 ml.
Jadi menggunakan pipet volume 25 mili. Selanjutnya, tambahkan air 15 mili dan batu didih. Reflux 3 menit pertama mendidih, dipertahankan selama 10 menit. Dinginkan di air keran yang mengalir, kemudian tambahkan 25 mili H2SO4 25% dan 10 mili KI 10%. Selanjutnya dititar dengan larutan tio. Menjelang titik akhir warnanya kuning muda seulas. Kemudian ditambahkan indikator kanji 1 mili sama dengan 20 tetes. Dan dilanjutkan dititar lagi dengan larutan tio 0,1 N. Titik akhirnya larutan tak berwarna dan endapan putih susu. Jangan lupa mengerjakan blanko, ya. Prinsipnya perlakuannya sama, hanya tidak ada sampel. Apa isi blankonya? 25 mili 25 mili luf, 25 mili air. Jadi total larutan harus 50 mili. Ya, tidak boleh kurang dari 50 mili, baik sampel maupun blanko. Nah, kita menghitung persen glukosanya sama dengan miligram glukosa dibagi dengan miligram sampel dikali dengan faktor pengenceran dikali 100%. Nah, di sini ada FK-nya. MR pati atau berat molekul pati dibagi berat molekul glukosa sama dengan 0,9. Nah, baru kita dapat nanti kita hitung persen patinya atau persen karbohidratnya sama dengan persen glukosa dikali dengan faktor konversi. Nah, sekarang kita harus bisa menghitung miligram glukosanya. Bagaimana cara menghitung miligram glukosa? Konversikan ke tabel Loew. Kita hitung dulu volume tionya, volume blanko dikurangi volume sampel atau volume penitar, dikali normalitas penitarnya, ini yang hasil standarisasinya berapa. Yang kita gunakan yaitu tio 0,1 N. Pada saat kita standarisasi, nah di sini kita masukkan yang standarisasinya. Nah, selanjutnya konversi ke tabel Loew. Ya, menghitungnya bagaimana? Nah, setelah dapat mililiter tio, nah kemudian kita hitung mililiter tio yang didapat dikurang mililiter tio terkecil, bagi dengan mili tio terbesar dikurang mili tio terkecil. X miligram mili terkecil, ini yang dicari X-nya. Nah, berapa? Dibagi dengan miligram terbesar dikurang miligram terkecil. Nah, ini tabel Loew-nya. Kita lihat, kita sudah menghitung berapa dapat volumenya di sini. Nah, dapatlah miligram glukosanya. Jadi di antaranya, ya. Nanti Ibu akan kasih tugas, ya, anak-anakku bisa menghitungnya, ya, sebagai latihan, ya. Kalau nggak ada latihannya nggak tahu nanti, nggak kebayang, ya. Nah, catatan penting. Saat penimbangan digunakan kertas minyak agar sampel tidak menempel di kaca arloji. Penambahan asam saat proses hidrolisis tidak boleh terlalu pekat, karena serat kasar akan ikut terhidrolisis dan menyebabkan kesalahan positif. Saat proses reflux, sampel tidak boleh menempel di dinding Erlenmeyer, dan api tidak boleh terlampau besar, karena akan hangus dan menyebabkan kesalahan negatif. Nah, atau pada saat penimbangan itu juga harus berhati-hati. Pada saat setelah menimbang, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, itu hati-hati jangan sampai menempel sampelnya di dinding pada saat menambahkan larutan H2SO4 3,1,25%. Ya. Jadi itu yang harus berhati-hati. Karena apa? Nanti akan gosong, menempel di dinding, ya, sama aja prinsipnya seperti ini. Ya, saat pada proses reflux juga, pada saat awal preparasi juga harus berhati-hati, ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, semangat belajar, ya.
Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis atau kita bisa nanti diskusi langsung. Ya, oke? Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.